Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda sekalian? Senang rasanya bisa ditemani oleh Anda semua. Pada kali ini kita telah sampai kepada episode 8 program Tanya Jawab Fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Insya Allah bersama narasumber kita, Bapak Maulana Munirul Islam Yusuf Syahid, kita akan membahas berkenaan dengan banyak masalah fikih yang kita hadapi sehari-hari. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak, kita akan membahas berkenaan banyak sekali permasalahan fikih dan seperti pada episode sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan akan ditampilkan di layar. Mari kita langsung bahas pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaan yang pertama Pak, jika sholat berjamaah sedang berlangsung dan seseorang datang bergabung pada sholat berjamaah tersebut saat imam telah ruku dan berdiri lagi, i'tidal, posisi i'tidal. Di kondisi seperti itu, apakah masih dihitung sebagai satu rakaat, ataukah orang yang baru bergabung tersebut harus melanjutkan sholat dengan rakaat yang telah terlewat? Jadi ini dalam kondisi di mana ruku telah selesai, sholat berjamaah sudah masuk ke posisi i'tidal dan makmum yang baru masuk tersebut masuk di posisi i'tidal. Apakah bisa terhitung sebagai satu rakaat, Pak? Di dalam riwayat hanya disebutkan bahwa jika seseorang datang terlambat, lalu dia mendapatkan sholat dan ikut bergabung di dalam ruku, maka dia terhitung di dalam rakaatnya itu. Namun apabila ruku atau dalam keadaan ruku itu imam sudah berdiri i'tidal, maka itu tidak termasuk hitungan dari rakaatnya. Artinya karena tadi pertanyaannya adalah makmum masuk pada saat posisi i'tidal, dia mesti menambah satu rakaat nanti setelah selesai. Setelah salam nanti dia harus melengkapi apa yang telah terlewatkannya itu. Jadi untuk masuk ke dalam rakaat itu batasannya di ruku ya Pak? Ya, betul. Lalu bagaimana Pak, kan ada pertanyaan nih, pas kita masuk rukunya, tasbihnya kita belum lengkap. Kan sunahnya 3 kali, subhana rabbiyal azim 3 kali. Ya, nah betul. kita gak lengkap nih, memang kita dapat ruku tapi tasbihnya tidak lengkap, tidak sampai 3. Apakah tetap masuk rakaat Pak? Memang sebagian orang mempunyai perasaan atau pikiran seperti itu. Namun di dalam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah apabila kita bergabung dalam keadaan ruku. Ya. Nah itu tidak dijelaskan apakah ruku itu harus sempurna, bacaan tasbihnya itu beberapa kali atau tidak. Jadi cukuplah dengan bagian itu pun merupakan suatu rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Artinya terlepas mau berapapun tasbih yang kita sampaikan, itu suatu keringanan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bagian dari rahmat dari sholat itu sendiri ya. Dan sunahnya pun demikian. Ya, seperti misalnya kalau ada lagi nanti perkiraan dia kalau tidak membaca surah dari Al-Fatihah, padahal tidak demikian itu kan. Jadi itu hanya di masalah bahwa dia bergabung di dalam ruku. Apabila sebagian daripada ruku itu dia sudah ikuti, nah itu berarti sudah masuk dalam satu rakaat yang dikerjakan. Baik, cukup jelas ya Pak. Mari kita langsung pertanyaan yang berikutnya Pak. Pertanyaan yang berikutnya Pak, apakah boleh ketika seseorang bergegas melakukan ruku karena beberapa orang datang berlari ketika mereka ingin bergabung sholat dan melakukan ruku juga? Jadi kita sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mendapatkan rakaat sholat berjamaah paling terakhir, gerakan terakhir yang bisa kita dapatkan supaya kita dapat rakaat adalah ruku. Kalau imam sudah bangkit dari ruku, kita tidak dapat rakaat tersebut dan terpaksa harus menambah. Nah, sekarang dalam posisi sholat sedang ruku, Pak. Sholat berjamaah, imam dan para makmum sedang ruku. Nah, karena kita tahu bahwa untuk dapat rakaat itu kita harus bergabung pada saat ruku, kita agak bergegas berlari untuk bergabung, apakah itu diizinkan? Sebetulnya dalam adab masjid ya itu sangat indah, mulai dari kita berwudu, masuk ke masjid, lalu kita sholat dulu dan sebagainya. Jadi suatu sikap ataupun kita melakukan suatu gerakan-gerakan yang terburu-buru itu tidak dibenarkan.
Nah, di dalam kita menuju sholat pun harus penuh dengan wibawa, penuh dengan sakinah, damai, tentram ya. Jadi tidak boleh terburu-buru. Nah, apa yang kita dapatkan, makanya Rasulullah mengatakan, kalaupun sudah lewat bacaan dan selesai, lalu kamu mendapatkan ruku, itu kamu dapat bagian itu. Nah, jadi kalau kita ingin mengejar bagian dari ruku itu tidak boleh. Jadi tetap harus kita adab dan etika yang cantik, yang indah, yang menawan, menariknya itu salatnya itu. Ya. Dan ada juga satu cara, misalnya Rasulullah SAW itu biasa melakukan sunnah itu di rumah. Kenapa di rumah? Beliau dengan tumaninahnya, dengan secara nyaman dan rasa penuh dengan kehusuan itu dilakukan di rumah. Jadi sampai di sana pun tidak langsung menuju sholat berdiri itu, tapi ada bagian juga menanti dengan tasbih-tasbih untuk orang yang lain itu. Sebab menunggu orang mendirikan sholat itu banyak pahalanya. Sebanyak orang yang melakukan sholat itu dia akan mendapatkan pahalanya juga. Jadi alangkah baiknya supaya kita lebih awal datangnya. Lebih awal ya, sebab itu akan menambah suatu amalan yang lain, memberi kesempatan kita untuk mencari berkat-berkat yang dianugerahkan dalam agama ini. Baik, poin besarnya ialah kita tidak diizinkan untuk berlari-lari, bergegas demi mendapatkan rakaat saat ruku itu ya Pak. Termasuk adab dari masjid dan adab dari sholat. Ya, baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya kita mendapat kiriman video dari anggota. Ada anggota yang bertanya, kita akan memutar video tersebut untuk mengetahui pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Bari dari cabang Bogor. Pak, saya mau nanya, kalau sholat sunnah setelah sholat fardu itu boleh langsung dilaksanakan atau ada jeda terlebih dahulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, dari video yang telah tadi kita lihat bersama, kita mendapat pertanyaan, Pak. Pertanyaannya juga telah ditulis di layar. Apakah boleh langsung melakukan sholat sunnah tepat setelah sholat fardu? Atau harus ada jeda nih Pak antara sholat fardu, sholat berjamaah atau sholat fardu munfarid dengan sholat sunnah Pak? Haruskah ada jeda ataukah boleh langsung saja seperti itu? Nah, bagaimana sunnah Hazrat Rasulullah SAW dalam mendirikan sholat sunnah? Jadi langsung tepat setelah sholat fardu. Sunnah daripada Rasulullah SAW adalah kita diajarkan doa-doa. Ya, misalnya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali, lalu istighfar beberapa kali dan tasbih, tahmid dan takrim. Nah, di situ sampai ada riwayat yang mengatakan bahwa siapa yang membaca ini lalu ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, itu doa yang sebanyak buih di pantai pun dihapuskan. Jadi artinya sholat itu harus ada suatu kenyamanan dia. Karena tidak saja kita menghadap Allah dengan khusyuk, tadarru dan tawadhu itu, artinya terus kita juga ada harapan-harapan sambil kita memanjatkan puji dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lain halnya kalau orang mempunyai urusan yang dianggapnya sangat penting. Sehingga dia tidak sempat untuk bertasbih dan sebagainya, lalu dia mengerjakan sunnah. Di dalam agama tidak ada paksaan. Ya, jadi sesuai dengan kondisi yang ada, dia hanya yang tahu. Dan Allah Ta'ala juga mengetahui itu. Artinya memang sesuai dengan bagaimana makmum tersebut ya Pak. Kalau misalnya ada keperluan yang memang mendesak sekali, boleh langsung sunnah. Tapi memang itu tergantung pada niat ya. Kalau kita lihat di Mekah, di Madinah, di Qadian, di Rabwah itu, kalau sudah sembahyang itu mereka senyap dan betul-betul menjalankan suatu rukun atau bagian-bagian daripada sholat itu. Barangkali memang kita pun perlu mengetahui ya Pak, kalau sunnah Hazrat Rasulullah SAW itu biasanya sholat sunnah atau nafal memang di rumah ya Pak? Ya, itu kalau qobliyah ya, qobliyah. Ada juga kalau ba'diyah, ya itu seperti setelah sholat Jumat ya, huzur biasanya juga pergi di sana, itu memang beliau melaksanakan itu. Sebab apa? Janganlah kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan. Artinya kita jangan tinggalkan bagian daripada sholat itu tidak dilakukan di rumah. Seperti itu maksudnya. Baik, jadi artinya
Untuk sholat sunnah, sholat nafal juga baik sekali untuk dikerjakan di rumah ya Pak. Iya. Soalnya tadi ada hadis yang telah Bapak sampaikan, Iya. jangan menjadikan rumah kita ibarat kuburan, Iya. sepi, gak ada ibadah seperti itu ya Pak. Biasanya itu ya mereka yang memiliki rumah itu tidak jauh dari masjid. Tapi kalau rumah kita 20 kilo dan sebagainya itu lebih baik dikerjakan di masjid itu. Ya, sunnah-sunnahnya supaya jangan terlewatkan juga itu. Baik Pak, kita beralih kepada pertanyaan berikutnya. Iya. Apakah wajib menutup kepala ketika sholat dan sejauh mana batasannya? Kan Betul. di Indonesia kan ada peci ya Pak Iya. untuk para laki-laki nih Pak. Juga suka ada pertanyaan apakah wajib nih Pak pakai penutup kepala, dalam hal ini pakai peci, apakah Iya. diharuskan? Sebetulnya wajib itu mengerjakan sholat. Dan juga Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi ketika kita akan melakukan sholat yang ditunjukkan atau dicontohkan oleh Rasulullah, tentu kita harus lihat seutuhnya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak pernah, beliau itu artinya dalam waktu sholat 5 waktu itu dengan tanpa penutup kepala. Jadi itulah yang utama yang harus kita jadikan junjung tinggi, dibiasakan itu. Namun ada orang-orang yang mungkin karena dia tidak punya tutup kepala ataupun dia dalam keadaan tidak membawa tutup kepala, itu tidak menjadi masalah, tidak akan mengurangi daripada nilai kewajiban dia menjalankan fardunya sholatnya itu. Tapi yang lebih diutamakan itu kita harus menutup kepala itu. Artinya memang kalau yang afdol, yang terbaik kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ada yang menarik ya, ketika katanya ada 7 bayangan di mana bayangan di akhirat itu hanyalah bayangan Tuhan. Di antaranya pemuda yang hatinya selalu terpaut di masjid. Bukan artinya dia harus nongkrong dan terus saja selamanya di masjid, tetapi dalam kondisi dia siap untuk melakukan sholat kapan saja. Jadi memakai kopiah setiap waktu itu adalah bagian juga, kalau dia kapan saja melakukan sholat sudah siap dengan topi yang ada di kepala. Ya, itu lebih utama lagi kan. Jadi tidak hanya waktu sholat saja, tapi dalam kondisi umum pun dia selalu siap untuk melakukan sholat dengan menutup kepala dengan kopiahnya. Artinya memang kembali lagi yang afdol memang harus punya penutup kepala ya Pak. Cuman kalau memang tadi seperti yang Bapak sampaikan dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin ketinggalan, lupa atau memang tidak punya, ya itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk mengerjakan sholat fardu. Baik Pak, kita beralih pada pertanyaan berikutnya. Jika seseorang melakukan sholat berjamaah di masjid yang besar dan berdiri di barisan yang pertama Pak, barisan pertama tepat di belakang imam, dan karena beberapa alasan wudunya batal, apakah apa yang harus dia lakukan dalam situasi seperti itu jika batal pada saat sholat? Jadi di dalam sholat itu persyaratan itu adalah dengan taharat atau wudu. Jadi apabila kita itu batal dalam sholat itu karena buang angin ini, kita memang harus mengerjakan sholat itu dengan keadaan berwudu. Jadi sholat itu harus kita tinggalkan dan kita pergi untuk berwudu. Nah, soal ini memang tepat karena yang ditanyakan itu di saf awal. Saf awal itu ada kemungkinan kemudahan bagi dia untuk berjalan di depan ya, untuk meninggalkan tempat sholat itu dan mengambil air wudu. Lain halnya kalau sedang di tengah itu mungkin ya. Nah, jadi tetap dia kondisi kalau tayamum itu kalau tidak dijumpai atau tidak didapatkan air. Nah tentunya kalau di masjid itu selalunya ada air di situ. Jadi tetap persyaratan sholat itu harus wudu dan bersuci, itu harus dilaksanakan. Jadi itu adalah bagian daripada rukun dan syarat daripada sholat itu. Baik Pak, tadi sangat jelas sekali ya, biar apabila makmumnya itu ada di barisan pertama dan wudunya batal, dan dia memang mungkin sekali bagi dia untuk keluar dari barisan, dan memang seharusnya demikian. Dari huzur kedua pun kita mengetahui bahwa memang kalau wudu batal pada saat sholat tidak diizinkan untuk tayamum di tempat bila air ada. Itu di Al-Fazl April 1914. Nah kemudian Pak, lain halnya dengan barisan yang kedua, yang ketiga, atau bahkan yang di tengah Pak.
yang di tengah, di depannya ada orang, di kanan kirinya pun ada orang, di belakangnya ada orang. Sulit bagi dia untuk keluar. Nah, bagaimana nih Pak? Ke dalam kasus misalkan dia batal wudunya, disap di tengah. Mungkin saya akan coba bayangkan ya, kalau kita berada di Masjidil Haram, apakah di Mekah atau di Madinah dengan jutaan orang, kita berada di tengah kerumunan banyak orang itu. Lalu terjadilah kita batal misalnya. Salah satu syaratnya itu adalah kita kalau mendirikan sholat itu harus dalam keadaan bersuci atau sudah suci, ya. Nah itu satu. Jadi tidak mungkin dihitung daripada sholat kita itu kalau kita tanpa wudu. Nah yang kedua, ada satu riwayat yang disampaikan juga bahwa ketika orang sedang melakukan sholat, jangan kamu melewati di depan orang yang sholat walaupun harus menunggu sampai 40. Tidak dijelaskan itu apa 40 detik, 40 menit, 40 jam, 40 hari atau 40 tahun. Jadi artinya kita bisa membayangkan kalau kita wudu langsung kita pergi menuju tempat wudu, melewati banyak orang itu akan mengganggu. Jadi mungkin posisinya itu ya dia harus posisi yang dia tidak melakukan sholat. Ya kan? Jadi karena walaupun sholat pun karena dia tidak melakukan itu, jadi sudah dia kondisinya memang tidak dalam posisi untuk melakukan sholatnya itu. Artinya memang dia untuk Sudah ini batal kan sudah batal, didiskualifikasi kan itu keadaannya seperti itu. Karena memang keluar pun tidak memungkinkan, cukup diam di tempat seperti apa? Seperti orang yang berlari, misalnya lari 10 kilo dia tiba-tiba ada tawaf, dia haus, dia harus keluar dulu dari dalam itu. Nanti disambung lagi seperti itu. Ya, jadi itulah kira-kira gambarannya seperti itu. Orang yang tawaf ya, lalu tiba-tiba dia haus ataupun dia bagaimana, dia boleh keluar sebentar, lalu dilanjutkan lagi sholat itu. Artinya kalau misalkan pada saat kita tengah sholat berada di tengah saf, apabila atau khususnya di barisan pertama, ataupun bila memungkinkan keluar tanpa mengganggu dan melewati orang yang sholat, dipersilahkan memang seharusnya untuk keluar. Tapi apabila di tengah saf dan tidak memungkinkan bagi dia untuk keluar, karena dia kalaupun keluar harus terpaksa melewati orang sholat dan tadi dilarang berdasarkan tadi riwayat tersebut, artinya harus tetap diam di tempat karena memang posisinya di mana dia susah juga untuk keluar itu Pak. Kemudian Pak, kalau misalkan tayamum diizinkan bagi dia, maksudnya adalah makmum tersebut sakit dan bagi dia dilarang oleh dokter untuk menyentuh air. Dan dia saat itu batal tayamum kan karena dia di tengah saf terus kemudian kentut. Dan dari awal pun dia memang tayamum. Artinya bagi dia bolehkah untuk tayamum di tempat? Ini kembali kepada ayat itu, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, ya. Jadi masing-masing tahu kondisinya dan Allah Ta'ala juga tahu akan uzurnya gitu kan. Ya itu bisa saja masalah itu. Jadi dalam kondisi yang memang dia ada keterbatasan atau terhalang dengan keadaan. Karena memang dari awal pun memang sudah tayamum dia ya Pak. Oke. Baik Pak. Baik Pak, jazakumullah asal jasa Pak atas jawaban-jawaban yang telah Bapak sampaikan. Demikian lugas dan jelas. Alhamdulillah insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kemudian insya Allah kita akan berjumpa kembali Pak pada episode selanjutnya dengan bahasan-bahasan fikih. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pembahasan berkenaan dengan masalah fikih yang telah kita bahas pada episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan bahasan fikih yang tidak kalah menarik tentunya. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan berbagai program-program MTA, siaran bahasa Indonesia di MTA tentunya, dan terlebih lagi untuk menyaksikan dan menyimak khutbah Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz di MTA secara live. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.